Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Komaidera Hapsari dengan nomor angkatan 37 dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat yang berjudul Cengkeh Sang Penakluk Malaria, Rahasia Cengkeh atau Syzygium aromaticum dalam Konflik Melawan Plasmodium. Selamat menonton! Baik, jadi kita akan mulai dari pengertian malaria. Nah, malaria adalah penyakit parasit yang disebabkan oleh protozoa dari genus Plasmodium dan endemik di wilayah tropis serta subtropis. Nah, terdapat 5 spesies utama Plasmodium yang menyebabkan malaria pada manusia, yaitu yang pertama adalah Plasmodium falciparum, lalu ada Plasmodium vivax, ada Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, dan juga Plasmodium knowlesi di mana Plasmodium falciparum itu adalah penyebab utama dari malaria berat. Selanjutnya adalah siklus dari malaria. Nah, siklus malaria dimulai saat nyamuk Anopheles menyuntikkan sporozoid ke tubuh manusia yang nantinya akan berkembang di hati dan juga darah. Parasit lalu berubah menjadi gametosit yang masuk ke tubuh, kemudian akan menggigit manusia yang terinfeksi. Nah, di dalam nyamuk terjadi reproduksi seksual dan terbentuk sporozoid baru yang siap menularkan infeksi. Pada tahun 2022, terdapat 249 juta kasus malaria secara global, di mana dengan peningkatan signifikan di daerah Pakistan, Ethiopia, dan juga Nigeria. Untuk jumlah kematian di Asia Tenggara sendiri itu menurun 77,1% sejak tahun 2000, dengan India dan Indonesia mencatatkan 94% dari total kematian, sedangkan Myanmar mengalami lonjakan tingkat kematian, sementara Thailand dan Nepal mencatatkan 0 kematian pada tahun 2022. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai apa itu cengkeh. Cengkeh atau Syzygium aromaticum adalah tanaman dengan pohon yang besar dan juga batang yang kokoh. Berbagai bagian tanaman ini seperti serbuk sari, batang, bunga, dan daun mengandung senyawa kimia seperti saponin, tanin, alkaloid, glikosida, dan flavonoid yang dapat membahayakan hewan tertentu. Kemudian, senyawa eugenol dalam daun cengkeh bersifat neurotoksik dan berpotensi sebagai repelen nyamuk. Nah, kandungan flavonoid, polifenol, saponin, dan juga tanin itu membantu mengganggu sistem saraf, pernafasan, dan juga pencernaan larva, sehingga meningkatkan kematian serangga. Di sini, saya juga meletakkan beberapa penelitian sebagai pendukung dari argumen saya, di mana menurut penelitian dari Noya et al. Pada tahun 2022, eugenol dalam daun cengkeh itu memiliki aroma yang khas, mudah menguap, dan juga bersifat neurotoksik, sehingga nantinya ia berpotensi sebagai repelen nyamuk, terutama Anopheles sp, dengan cara menekan sistem saraf serangga hingga menyebabkan rasa yang lemas. Nah, kemudian menurut penelitian dari Unitley et al. Pada tahun 2021, flavonoid yang banyak ditemukan dalam jaringan tanaman itu memiliki berbagai aktivitas bioaktif. Nah, kemudian contohnya itu adalah anti serangga. Nah, untuk senyawa ini diduga dapat menembus kutikula tubuh larva dan mengganggu sistem pernapasannya yang berujung pada peningkatan mortalitas. Nah, untuk polifenol sendiri, itu diyakini mampu untuk menghambat pencernaan, serangga. Kemudian, untuk saponin itu dia bersifat seperti deterjen, di mana nantinya dia dapat merusak mukosa saluran pencernaan larva, serta bertindak sebagai racun kontak dan juga racun perut yang menyebabkan kelaparan hingga kematian. Nah, selain itu, tanin dalam daun cengkeh itu dapat menghambat pertumbuhan serangga dengan mengikat protein pencernaan, sehingga nantinya akan mengganggu penyerapan nutrisi. Untuk minyak atsiri cengkeh, terutama eugenol, itu juga berperan dalam mengganggu sistem saraf dan pencernaan pada serangga, dan nantinya akan menyebabkan kematian tanpa mempengaruhi hewan berdarah panas. Hewan berdarah panas itu contohnya seperti mamalia, burung, atau unggas. Nah, penanggulangan dari malaria di Indonesia itu sempat menghadapi tantangan seperti resistensi terhadap kloroquine, sehingga sejak tahun 2004 itu digunakan terapi kombinasi berbasis artemisinin atau ACT untuk malaria Plasmodium falciparum. Sementara itu, cengkeh berpotensi sebagai agen antimalaria melalui eugenol, namun riset dan uji klinis masih terbatas, serta pengembangan obat alami menghadapi tantangan seperti regulasi, biaya, dan waktu penelitian.
Baik, jadi kesimpulan dapat saya simpulkan adalah malaria disebarkan oleh nyamuk Anopheles yang berperan sebagai faktor utama dengan manusia sebagai inangnya. Nah, untuk tantangan utama dalam pengobatan malaria adalah resistensi terhadap obat, terutama kloroquine, yang menjadikan terapi kombinasi berbasis artemisinin atau ACT sebagai pengobatan utama. Sementara itu, tanaman obat seperti cengkeh atau Syzygium aromaticum itu mengandung eugenol, flavonoid, dan saponin berpotensi sebagai agen anti malaria yang alami dan larvasida, sehingga dapat menjadi alternatif ramah lingkungan dalam pengendalian malaria. Nah, untuk saran dari saya sendiri adalah keanekaragaman genetik cengkeh yang luas di Indonesia itu mampu memberikan peluang yang sangat-sangat besar untuk pengembangan obat berbasis bahan alam, di mana dukungan dari pemerintah dan juga pihak-pihak swasta itu sangat-sangat diperlukan untuk mendorong pengembangan farmasi herbal yang ekonomis dan juga ramah lingkungan sebagai solusi berkelanjutan terhadap resistensi obat malaria. Baik, di sini saya menggunakan beberapa referensi sebagai berikut. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih.